Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan perkuliahan fisika udara pertemuan teman. Adapun topik yang akan saya bahas pada pertemuan ini yaitu tentang atmosfer dan juga kimia atmosfer. Dan maksud dari kimia atmosfer ini adalah apa saja reaksi kimia yang biasanya terjadi di atmosfer kita. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya bahas pada pertemuan-pertemuan awal, pertemuan kedua, misalnya terkait dengan reaksi-reaksi karbon dioksida, reaksi-reaksi nitrogen di dalam udara. Anggap saja pertemuan kali ini merupakan pertemuan apa yang namanya review atau mengulang kembali materi yang sudah ada sebelumnya. Jadi apa saja sih reaksi-reaksi kimia yang biasanya terjadi di atmosfer kita? Jadi secara komposisinya atmosfer kita terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Nah, biasanya kandungan O2-nya sekitar 1-3%. Lalu ada gas-gas lain yang biasanya komposisinya jauh di bawah 0,02%, seperti neon, helium, metan, krypton, NO, H2, xenon, SO2, ozon, NO2, NH3, dan juga karbon monoksida. Nah, ada pun reaksi fotokimia, yaitu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sebagai akibat dari penyerapan foton cahaya oleh molekul-molekul. Nah, ini ada kaitannya dengan energi yang dihasilkan dari foton cahaya yang dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan Hp. Di mana E adalah energi, H adalah konstanta Planck, dan P adalah frekuensi gelombang cahaya yang nilainya berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, ultraviolet itu tugas pada pertemuan keempat mempunyai frekuensi jauh lebih tinggi daripada visible atau dibandingkan cahaya-cahaya tampak atau sinar tampak, sehingga lebih energetik atau lebih menghasilkan energi yang tinggi dan mempunyai kemampuan lebih besar untuk memecah ikatan kimia dalam molekul-molekul yang menyerap cahaya ini. Nah, jadi sinar UV, sinar ultraviolet itu dapat memutus ikatan kimia yang ada pada molekul-molekul atau gas-gas yang ada pada atmosfer kita. Ini merupakan bentuk dari radiasi matahari yang masuk. Jadi ada berupa ultraviolet yang energinya sangat tinggi, itu bisa lebih dari 100 nanometer. Ada ultraviolet dengan serapan ini berupa sebanyak 220 sampai 330 nanometer. Lalu ada di bawah itu infrared, ada visible, ada ultraviolet sekitar lebih dari 330 nanometer. Ini menunjukkan dianggap ini adalah tinggi muka air sekitar 15 Celcius. Nah, jadi ultraviolet itu ada 3 ya, ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, salah satu reaksi dari fotokimia yang ada dalam atmosfer yaitu untuk menghasilkan ozon. Jadi bagaimana sih reaksi dari pembentukan ozon ini sendiri, yaitu kalau molekul oksigen menyerap radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang 135 sampai 176 nanometer dan 240 sampai 260 nanometer di dalam stratosfer, maka akan terjadi pemutusan ikatan. Makanya dikatakan sebagai radiasi ultraviolet itu dapat memutuskan ikatan pada gas-gas. Jadi O2-nya atau gas oksigen akan terpecah menjadi 2 atom oksigen. Nah, atom yang oksigen sudah terpecah tadi ini sifatnya radikal. Dari titik harusnya, titik ini jika diberitakan dengan gas oksigen akan terbentuk ini ozon. Nah, tadi itu apa? M adalah top body atau contohnya seperti
molekul N2 atau molekul lainnya yang mampu menyerap kelebihan energi yang dihasilkan oleh reaksi tersebut. Nah, jadi reaksi dari pembentukan ozon ini kan akan menghasilkan energi. Nah, energi itu akan diserap oleh M atau top body tadi, contohnya molekul N2. Nah, ozon ini mempunyai kemampuan yang besar untuk menyerap radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang 220 sampai 230 nanometer, sehingga temperatur tinggi di stratosfer. Makanya fungsi dari ozon ini dia berfungsi sebagai filter. Kenapa dia berfungsi sebagai filter? Karena dia mempunyai kemampuan untuk menyerap radiasi dari ultraviolet. Nah, jadi ketika ultraviolet itu masuk ke dalam permukaan bumi dan melewati lapisan ozon adalah sinar-sinar yang tidak terlalu terik atau yang tidak terlalu memiliki energi radiasi yang begitu tinggi karena sudah diserap oleh lapisan ozon tadi. Nah, kalau lapisan ozonnya sudah berlubang atau sudah rusak, otomatis radiasi ultraviolet dari matahari akan masuk begitu saja tanpa diserap oleh lapisan ozon tadi atau tanpa disaring oleh lapisan ozon tadi, sehingga sinarnya atau energi panasnya itu akan sangat tinggi. Makanya dikatakan lapisan ozon itu merupakan filter pelindung untuk menyerap radiasi ultraviolet dari cahaya matahari. Adapun gas-gas oksida yang biasa ditemukan dalam atmosfer seperti oksida-oksida karbon, entah itu karbon dioksida, entah itu karbon monoksida, lalu ada belerang, entah itu sulfat, entah itu sulfit, lalu ada nitrogen, entah itu NO, entah itu NO2, yang merupakan komponen penting dari atmosfer dan akan menjadi pencemar kalau konsentrasinya tinggi. Nah, kalau CO2 konsentrasinya paling banyak karena dia diperlukan untuk fotosintesis tumbuhan hijau. Namun jika tumbuhan hijau ini tidak terlalu banyak lagi untuk menyerap jumlah atau konsentrasi dari CO2, itulah yang menyebabkan jumlah kandungan CO2 ini meningkat di dalam atmosfer kita, dan itu bisa menyebabkan global warming. Makanya penanaman pohon, tanaman hijau di jalur hijau di jalan-jalan utama itu biasanya ada tanaman pohon di tengah, itu fungsinya sebagai tumbuhan hijau untuk menyerap karbon dioksida tadi dari atmosfer kita. Nah, adapun konsentrasi CO2 dalam atmosfer itu sekitar 360 ppm yang dapat meningkat sekitar 1 ppm setiap tahunnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh adanya efek rumah kaca. Nah, yang kedua ada berupa gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida sudah pernah saya jelaskan bahwa jika ada gas karbon monoksida dan juga oksigen, maka biasanya hemoglobin tubuh kita akan cenderung meningkat gas karbon monoksida dibandingkan oksigen. Hal itulah yang menyebabkan kita bisa mati lemas jika berada pada wilayah yang tinggi kandungan gas karbon monoksidanya. Lalu ada gas NO2 dan juga NO. Jadi biasanya kalau kedua ini biasa disebut atau disingkat sebagai NOx. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa NOx ini merupakan salah satu zat pencemar yang dapat menyebabkan terjadinya hidup asam bersama-sama dengan SOx. Nah, gas NO2 ini juga sangat penting dalam reaksi-reaksi fotokimia atmosfer. Karena apa? Karena di dalam, ya sudah jelas sebelumnya bahwa di dalam badan air ataupun di dalam tanah kita akan terjadi reaksi nitrifikasi atau peningkatan dari NO2 ini, peningkatan dari unsur atom N atau atom nitrogen yang dibutuhkan oleh dalam proses daur biokimia. Lalu yang berikutnya ada gas SO2 yang merupakan hasil reaksi dari pembakaran bahan bakar yang mengandung belerang. Nah, jadi sebagian besar SO2 itu di dalam atmosfer itu dapat berubah menjadi H2SO4 yang berpotensi mengakibatkan terjadinya hujan asam. Sama dengan NOx tadi, NOx ini juga dapat berubah menjadi HNO3 atau asam nitrat dan berpotensi untuk menjadi hujan asam. Lalu ada hidrokarbon dan juga
dan juga smog petrokimia. Hidrokarbon ini biasanya terjadi seperti CH4, metan, yang dilepaskan dari sumber-sumber bawah tanah dan dari hasil fermentasi bahan organik. Nah, kalau metan ini sifatnya kurang reaktif. Nah, kalau hidrokarbon polutan atmosfer itu biasanya hidrokarbon reaktif yang dihasilkan oleh emisi buangan otomobil atau dari buangan gas-gas kendaraan bermotor. Nah, kalau hidrokarbon polutan itu dia rantai C itu lebih panjang. Nah, kalau metan itu kan rantai C cuma satu, yang paling pendek. Oke, sifatnya kurang reaktif. Jadi semakin panjang rantai hidrokarbonnya, maka akan semakin reaktif lah dia. Nah, dalam keadaan kalau dalam keadaan tersedia NO, itu adalah dia pada temperatur inversi, low humidity, sunlight. Nah, hidrokarbon ini dapat menghasilkan smog petrokimia yang berbahaya. Nah, jadi kalau ada hidrokarbon polutan yang tinggi di atmosfer, lalu adanya NO, lalu adanya temperatur inversi, lalu adanya low humidity, dan juga adanya sinar matahari, itu bisa menghasilkan smog petrokimia. Jadi seperti kabut-kabut. Ini partikulat, jadi ukuran partikulat ukurannya beragam ya. Kalau partikulat biasanya yang sering terukur bentuknya ada dua. Jadi ada PM10, ada PM2,5, sudah saya bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, ukuran partikel ini sangat beragam, mulai dari agregat beberapa molekul sampai dengan partikel yang kasat mata. Nah, partikel-partikel yang sangat halus atau condensation nuclei itu berfungsi sebagai inti pengembungan uap air di udara dan sangat esensial bagi pembentukan tetes-tetes air hujan. Jadi ada yang bentuknya aerosol, ada kemarin bentuknya debu, macam-macam ya. Partikulat itu ada 5 berdasarkan dari crowded atau Crawford, apa saya nama itu. Ada di dalam materi pertemuan keempat, tidak tahu. Nah, kalau aerosol itu sendiri adalah partikel-partikel yang berukuran koloidal yang ada di atmosfer. Contohnya seperti dispersion aerosol dan juga concentration aerosol. Ini merupakan bentuk dari reaksi-reaksi kimia juga petrokimia yang terjadi di atmosfer kita. Nah, jadi matahari itu akan menghasilkan atau memancarkan radiasi energi elektromagnetik dari matahari ke atmosfer. Itulah bentuknya berupa entah infrared, entah sinar tampak, entah sinar UV. Nah, jadi beberapa sinar itu akan diabsorpsi radiasinya oleh molekul udara. Nah, molekul-molekul ini sifatnya yang energetik, yang excited, dan bisa menjadi reaktif akibat dari absorpsi radiasi matahari. Nah, jadi molekul yang menyerap radiasi matahari itu biasanya akan bersifat radikal. Artinya dia mudah berkali atau mudah menyerang molekul lain. Di sini juga terjadi pertukaran substansi kimia dengan partikel. Maka dia sifatnya radikal tadi, nah maka dia bisa mengalami pertukaran substansi kimia dengan partikel. Nah, pertukaran molekul dan partikel antara atmosfer dan juga permukaan bumi terjadi di permukaan bumi kita. Jadi sebenarnya di atmosfer itu terjadi berbagai macam bentuk reaksi yang tidak terlihat atau yang kasat mata. Nah, ini merupakan beberapa bahan kimia atmosfer yang berupa gas, ada oksida anorganik, CO, CO2, NO2, dan juga SO2, ada oksidan, oksidator, ada reduktan, ada organik, ada bahan senyawa fitokimia aktif, ada berupa asam, basa, garam, senyawa reaktif yang tidak stabil, dan ada beberapa komponen penting dalam atmosfer seperti energi bebas dari matahari, terutama spektrum ultraviolet, lalu gugus hidroksi OH penting selama siang hari, lalu gugus NO3 itu penting selama malam hari. Ini merupakan proses fotokimia, jadi adanya penyerapan energi bebas radiasi ultraviolet oleh molekul di udara dapat mengakibatkan terjadinya reaksi-reaksi fotokimia. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa adanya NO2 itu menyebabkan timbulnya smog. Nah, jadi NO2 ini merupakan salah satu molekul yang aktif secara fotokimia dan sangat penting dalam proses pembentukan smog.
Nah, molekul yang adil ini mampu menyerap energi ultraviolet menjadi molekul yang excited secara elektronik. Nah, molekul yang telah menyerap energi seperti ini sifatnya itu tidak stabil dan reaktif. Jadi tanda bintang itu tandanya radikal. Nah, ini dia tidak stabil dan reaktif, artinya dia mudah menyerang atau mudah berikatan dengan sinyal-sinyal lain. Lalu adanya proses penyerapan energi bebas oleh molekul dikelompokkan menjadi yang pertama melepaskan energi ke molekul atau atom lain melalui proses physical cleansing diikuti dengan pemancaran energi sebagai panas. Contohnya seperti ini oksigen radikal ya, O2 radikal ditambah dengan molekul lain atau atom lain sehingga terbentuk O2 yang stabil. Kalau kita tadi tidak stabil, sebetulnya O2 atau gas oksigen stabil dan juga molekulnya, namun dengan menghasilkan energi panas. Lalu yang kedua adanya disosiasi excited molekul. Nah, jadi kalau ini radikal dari O2 mengalami pemutusan menjadi dua atom oksigen yang stabil. Lalu yang ketiga ada reaksi langsung dengan molekul lainnya. Jadi kalau O2 yang radikal tadi berikatan dengan ozon, itu akan membentuk dua oksigen ya, dua gas oksigen ditambah dengan atom oksigen. Lalu keempat ada luminescence, yaitu kehilangan energi karena emisi radiasi elektromagnetik. Nah, kalau tadi dia menghasilkan energi panas, ini malah kehilangan energi karena terjadi penyerapan tadi. Jadi ini NO2 yang radikal, jika dia menyerap energi radiasi akan membentuk NO2 stabil ditambah dengan sinar matahari. Lalu yang terakhir adanya transfer energi intramolekuler. Nah, jadi perpindahan energi yang awalnya radikal ada O2 yang energi tingginya pada O2 berpindah pada Na. Ini dikatakan sebagai transfer energi intramolekuler. Lalu ada transfer energi intramolekuler. Jadi jadinya dalam satu molekul, kalau tadi antar molekul, ini dalam satu molekul di mana tanda ya, segitiga ini merupakan kondisi excited yang lain dari molekul yang sama. Jadi sama di sini mungkin kalau yang di sini maksudnya yang radikal adalah X-nya. Kalau di sini yang radikal adalah Y-nya. Cuman kalau walaupun X-nya radikal atau Y-nya radikal kan kalau dalam penulisan kimia tetap penulisan radikal itu di paling belakang. Lalu yang kedua adanya isomerisasi spontan. Jadi nitrobenzaldehyde menjadi asam nitrose benzoat. Ya. Jadi dari nitrobenzaldehyde berikatan dengan tekanan sinar matahari akan menjadi asam nitrobenzoat. Lalu yang ketiga ada fotoionisasi melalui kehilangan elektron. Jadi energi inframerah yang diserap oleh molekul di udara pada akhirnya akan dilepaskan sebagai panas yang mengakibatkan naiknya suhu udara. Jadi energi yang dihasilkan dari berbagai macam reaksi tadi itu akan mengakibatkan suhu pada atmosfer kita akan meningkat. Ini contoh dari ion dan gugus radikal dalam atmosfer. Jadi pada ketinggian 50 km ke atas itu ionnya sangat dominan sehingga disebutlah sebagai lapisan ionosfer. Nah, pada sinar ultraviolet itu akan menjadi produksi utama ion-ion yang ada di ionosfer. Nah, radiasi elektromagnetik dalam atmosfer juga dapat menghasilkan radikal bebas, yaitu atom atau gugus atom yang punya elektron bebas tidak berpasangan. Ini radikal yang energi tinggi. Nah, radikal bebas ini sangat reaktif dan terlibat dalam berbagai reaksi tinggi atmosfer, jadi lifetime maupun pendek. Jadi dia mudah langsung cepat berikatan atau cepat membentuk berikatan dengan molekul lain. Makanya lifetime-nya itu pendek. Karena dia sifatnya tidak stabil tadi. Lalu gugus hidroksil OH dan hidroperoksil atau HOO atau OOH. Nah, gugus OH ini sangat penting dalam berbagai proses kimia yang terjadi di udara atmosfer. Jadi dia terbentuk dari reaksi fotolisis air yang H2O
karena sinar matahari akan menghasilkan gugus OH ditambah dengan hidrogen. Lalu pada jadi pemutusan ikatan ya, pemutusan ikatan jadi OH. Lalu bisa juga dari reaksi fotolisis uap asam nitrit. Nah, ini dia. Asam nitrit HONO jadi berikatan atau tekanan sinar matahari akan menyebabkan terjadi pemutusan dan terbentuk gugus hidroksil dan juga NO. Nah, kalau ada bahan organik, gugus HO ini biasanya akan terbentuk sebagai hasil intermedier dalam reaksi pembentukan smog atau kimia. Ini dia reaksi dari fotolisis ozon. Ini ada ozon berikatan dengan sinar matahari dengan panjang gelombang kurang dari 715 nanometer, lalu membentuk O yang radikal tadi ditambah dengan gas oksigen. O ini akan berikatan dengan atau memecah ikatan antara uap air atau H2O sehingga terbentuklah dua gugus hidroksil. Nah, dalam troposfer ini gugus hidroksil tadi dapat bereaksi dengan metan dan juga karbon monoksida. Ini bentuk reaksinya. Selanjutnya gugus metil reaktif itu juga dapat bereaksi dengan O2 dan menghasilkan gugus metil peroksil. Ini gugus metil peroksil namanya. Nah, atom H yang dihasilkan dalam reaksi di atas dapat bereaksi dengan O2 menghasilkan gugus hidroperoksil OOH. Nah, gugus hidroperoksil ini akan mengalami berbagai macam reaksi di udara. Bisa bereaksi dengan O3, bisa bereaksi dengan NO, bisa bereaksi dengan sesama dia, bisa bereaksi dengan gugus hidroksil. Kalau dengan gugus hidroksil dia akan membentuk air, H2O dan juga gas oksigen. Lalu kalau sesama dia, bereaksi itu akan membentuk H2O2 dan ditambah dengan oksigen. Kalau bereaksi dengan NO, dia akan menghasilkan NO2 dan gugus hidroksil. Kalau bereaksi dengan O3, itu akan menghasilkan dua gas oksigen dan gugus hidroksil. Nah, konsentrasi gugus hidroksil itu diperkirakan 2 kali 105 hingga 1 kali 106 gugus per cm3. Nah, konsentrasi daerah tropis biasanya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena panasnya tinggi, jadi otomatis reaksi pembentukan dari gugus hidroksil akan mudah terjadi. Nah, gugus hidroperoksil itu merupakan hasil antara berbagai macam reaksi kimia. Lalu reaksi disosiasi fosilitik dari form aldehid ini contohnya. Ini gugus formnya yang reaktif ya. Jika berikatan dengan oksigen akan membentuk gugus peroksil. Berbagai macam reaksi dari gugus hidroksil di dalam troposfer. Jadi dia bisa berikatan dengan apa saja dan bisa membentuk apapun. Lalu ada juga reaksi asam basa dan atmosfer. Jadi adanya karbon dioksida dalam atmosfer itu akan menyebabkan atmosfer kita sedikit masam karena dia dapat berikatan dengan uap air yang menghasilkan dan membentuk asam karbonat. Nah, makanya pada video yang minggu lalu itu ada dicantumkan tentang hujan asam. Jadi salah satu hujan asam penyebab yang menyebabkan hujan asam bukan hanya SOX dan NOx, tetapi juga CO2. Jadi dia karena dia bisa membentuk asam karbonat. Nah, jadi gas SO2 juga di udara bisa membentuk asam kalau dia berikatan dengan uap air. Jadi bentuknya asam sulfat atau asam sulfit. Nah, kalau dia berikatan nih atau terkena pada zat kapur atau berikatan dengan partikel berupa kalsium oksida, dia akan membentuk kalsium sulfat ditambah dengan air. Jadi kalau gas amonia juga kemarin ya sudah saya jelaskan, juga dia akan bisa membentuk KNO3 gitu. Bisa menyebabkan sebelumnya hujan asam. Berbagai macam reaksi basa yang ada di dalam atmosfer. Ini merupakan reaksi-reaksi oksigen, baik itu pembentuk
pembentukan gas oksigen, pembentukan lapisan ozon, ataupun pemutusan ikatan dari gas oksigen dan juga lapisan ozon. Jadi oksigen ini terlibat dalam reaksi pembakaran ini dengan dengan metan, bisa menghasilkan CO2 sama dengan H2O. Lalu kalau dia juga terlibat dalam reaksi pelapukan, kalau berikatan dengan FeO atau ferrioksida, dia akan membentuk seri 2 oksida. Nah, biasanya oksigen itu dapat dikembalikan ke atmosfer melalui fotosintesis dari tumbuh hijau. Jadi bisa kita pungkiri bahwa fungsi dari fotosintesis itu menghasilkan gas oksigen. Dan dia menggunakan gas karbon dioksida. Adapun atom oksigen itu dapat dihasilkan melalui reaksi fotolisis, reaksi pembentukan atom oksigen dan juga gas oksigen. Lalu pembentukan ion oksigen itu O+ yang terbentuk akibat adanya radiasi ultraviolet. Seperti biasa bahwa radiasi ultraviolet itu dapat memecah atau memutus ikatan. Ini merupakan reaksi fotokimia X-ray yang rendah dan juga tinggi. Nah, kalau ozon mempunyai fungsi protektif yang penting karena dia mampu menyerap ultraviolet, dia menyerap dan menghasilkan energi yang tinggi. Nah, ada molekul-molekul contohnya seperti N2 atau O2 yang mampu menyerap energi yang dihasilkan. Ini kan dia menghasilkan energi tinggi. Nah, energi tinggi tadi yang diserap oleh N2 atau O2 atau molekul lainnya. Nah, ozon itu mampu menyerap kuat ultraviolet dengan panjang gelombang 220 sampai 330 nanometer. Nah, ini reaksi pembentukan ozon. Nah, ozon dalam troposfer itu juga dapat bersifat sebagai pencemar. Jadi kalau dia tidak pada lapisan ini ya, lapisan ozon yang berada tepat di bawah stratosfer. Nah, kalau dia berada di troposfer, dia sifatnya di pencemar. Kalau awalnya di stratosfer dia fungsinya sebagai pelindung, kalau di troposfer dia sebagai pencemar karena dia bersifat toksik bagi tumbuhan dan juga binatang, bisa merusak material terutama karet. Nah, ini dikaitkan dengan reaksi yang jadi di atmosfer kita. Jadi mikroorganisme itu cenderung tidak mudah diurai oleh ultraviolet karena ketinggian itu berada di atas 100 km. Jadi ada pun reaksi petrokimia itu dapat menghasilkan asam N di hampir sama dengan oksigen tadi. Jadi N2 itu kalau dia terkena radiasi ultraviolet dia akan terpecah menjadi 2 atom N. Lalu reaksi lainnya itu berupa N2+ ditambah dengan molekul O itu menghasilkan NO+ tambah N. Dan terus reaksi jika O+ tadi dikatakan lagi dengan N2 itu akan menghasilkan NO+ ditambah dengan N radikal. Kalau pada E region di ionosfer itu terjadi reaksi petrokimia. Kalau pada B region di ionosfer itu NO+ itu akan menghasilkan reaksi ionisasi. Ini ionisasi pemutusan ikatan oleh radiasi ultraviolet menghasilkan NO+ tambah elektron. Adapun dari pembentukan smog petrokimia yaitu FO2 ditambah dengan radiasi ultraviolet menghasilkan FO ditambah O. Yang menyebabkan terjadinya smog petrokimia. Nah, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itu sekitar 350 ppm kalau dalam polutan. Nah, kalau CO2 bersama dengan uap air dia mampu menyerap energi inframerah.
Nah, adapun perubahan dari konsentrasi CO2 di atmosfer itu dapat mengakibatkan perubahan iklim global melalui greenhouse effect atau efek gas rumah kaca. Nah, adapun faktor penyebab naiknya konsentrasi CO2 di atmosfer adalah karena konsumsi bahan bakar fosil yang mengandung karbon, karena adanya pembakaran pembakaran hutan, juga meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer. Nah, dalam stratosfer terjadi reaksi fotodisosiasi oleh ultraviolet, kemudian CO2 terkena radiasi ultraviolet, sinar ultraviolet menghasilkan karbon monoksida ditambah atom air. Adapun uap air di udara, terutama di troposfer itu sekitar 1-3%, dia mampu menyerap energi inframerah. Jadi sangat mempengaruhi neraca panas. Makanya uap air ini dapat menyerap energi. Dan awalnya terbentuk dari uap air mampu memantulkan radiasi matahari dan mempunyai efek menurunkan suhu atmosfer. Jadi pada malam hari uap air di atmosfer itu berfungsi sebagai blanket, jadi menahan panas ya. Jadi dia melingkupi atau memantulkan radiasi matahari yang seharusnya jatuh ke atmosfer ditentukan lagi ke luar ya, ke luar atmosfer kita. Nah, selain itu juga uap air kalau pada malam hari dia bisa menahan panas dengan menyerap radiasi inframerah. Makanya kenapa kalau pada malam hari itu biasanya jauh lebih dingin, karena uap air yang ada di atmosfer itu menyerap panas-panas yang dihasilkan berupa penyerapan radiasi inframerah. Nah, di pada stratosfer reaksinya ini gas metan ditambah dengan oksigen ditambah dengan energi ataupun sinar UV menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, H2O ini jika terkena sinar UV tadi akan menghasilkan gas atau gugus hidroksil ditambah dengan hidrogen. Nah, hidrogen ini akan berfungsi untuk menyerap panas tadi. Oke. Sekian pertemuan pada materi untuk pertemuan 6 hari ini. Lebih dan kurangnya saya maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan diajukan di kolom diskusi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.